cerita mistis. Emangnya Diary Aldi Galeria nggak bisa ya nyeritain mistis? Halo, assalamualaikum. Cerita mistis. Itu terjadi sekitar tahun 1992 Masehi. Yaitu tahun dimana saya lulus SMA. Dulu begitu kita lulus tuh ada perpisahan kelas dan kita mencari-cari tempat berdiskusi mau pergi kemana. Kalau saya sih dengerin aja gitu kan. Akhirnya disepakatilah untuk pergi ke salah satu tempat di daerah Cianjur yang masih punya alam-alam pedesaan gitu. Itu di situ ada sebuah rumah punya teman saya. Akhirnya sudah tuh ditetapkan untuk mengadakan acara perpisahan di situ dan rencananya 3 hari. 3 hari 2 malam. Kita udah udunan, pergilah kita ke sana. Oh, saya udah siap-siap kan bawa perbekalan segala macem. Kita naik apa ya waktu itu? Elf kalau nggak salah. Nah, nyampailah di daerah Cianjur, kita berjalan kaki dulu, jalan setapak. Sebentar, nggak terlalu jauh. Sampailah kita di sebuah tempat. Nah, tempat itu tuh ternyata bukan rumah ya, tapi sebuah tempat lumbung padi. Di bawahnya tuh untuk menyimpan padi, di atasnya tuh dikosongkan sengaja untuk beristirahat. Jadi posisinya itu seperti gini. Si rumah itu 2 tingkat. Nah, yang bagian tingkat yang keduanya itu sejajar dengan bukit-bukit yang ada di situ. Wah, kayaknya enak banget nih tempatnya gitu ya. Udah akhirnya kita naruh barang dan bersiap-siap untuk melakukan acara di malam hari, yaitu api unggun ceritanya. Tapi di situ masih aman. Nah, akhirnya sampailah kita di acara api unggun. Nah, di situ itu rame lah. Ada acara nangis-nangisnya gitu ya, karena kita perpisahan, ada yang wah segala macam isi hati dikeluarkan dan sebagainya. Nah, setelah acara selesai api unggun itu, salah satu teman saya minta dianterin ke kamar mandi. Tapi kamar mandinya itu ada di luar satu, di atas satu kalau nggak salah. Nah, saya tuh anterin aja gitu kan. Dia ke kamar mandinya tuh terbuka. Jadi cuman ada tembok gitu aja, nggak ada tutupnya, nggak ada atapnya. Dia masuk ke situ, saya tuh pakai senter tuh, dia gini-giniin ke arah sana, ke arah kanan, ke arah kiri gitu aja. Enggak sih, nggak ada perasaan apa-apa gitu, biasa aja. Nah, ternyata setelah acara selesai ya, ada informasi bahwa di situ tuh di luar itu ada makam yang di batu nisannya itu ditutupin sama gelas. Katanya itu tuh arwah gentayangan, makanya ada lubang di atas batu nisan itu ditutup gitu. Nah, sedangkan malam itu saya nganterin teman saya sambil nyorot senter ke sana kemari itu nggak mikir apa-apa gitu ya. Belum tahu informasi ini. Kalau udah tahu mungkin nggak akan mau nganterin. Setelah itu kita mematikan api unggunnya. Udah, kita istirahat. Itu sekitar jam berapa ya? Jam 9 atau jam 10 malam. Masuklah kita ke ruangan itu. Nah, di ruangan itu saya posisinya duduk di dekat jendela, membelakangi jendela, jadi nyender di tembok ya. Di belakang saya itu jendela semua, itu berjejer sama teman-teman lain. Nah, di depan itu teman-teman juga ada yang main gitar, nyanyi. Nah, saya juga termasuk yang ikut main kartu di situ sama teman saya yang lainnya. Jadi saya bukan tidak mengingat nama-nama ya, saya nggak mau nyebut nama. Nah, itu rame banget, acaranya tuh rame banget, ketawa terus kita. Sampai akhirnya saya berpikir gini, ini pada ketawa gini semua, ya dari sisi kiri sampai sisi kanan itu rame dengan kegiatan-kegiatan, sampai pada ketawa-ketawa semua. Pokoknya riuh gitu di malam itu tuh. Nah, tiba-tiba saya berpikir gini, rame-rame gini, takut ada apa-apa nih. Nah, dari situ saya udah mulai menarik diri. Sementara yang lain masih main, saya udah mulai mundur ke jendela, tarik nafas. Nggak tahu, perasaannya nggak enak aja gitu. Udah mulai baca ayat kursi, terus sudah mulai ngingetin ke beberapa teman, jangan terlalu rame gitu, sambil pembacaan. Nah, tiba-tiba
teman-teman saya yang lagi main gitar-gitaran di depan saya tuh di seberang sana. Tiba-tiba terpaku melihat sesuatu. Terpaku melihat sesuatu di jendela di belakang saya. Hah? Mereka lagi main gitar. Hah? Tiba-tiba berhenti. Terus mereka tuh saling bertatapan. Saling bertatapan, tiba-tiba wah, langsung pada nyumput di bawah sarung. Saling bergumul. Wah, saling menutupi gitu ya. Wah, ini udah feelingnya udah gak enak banget. Ada apa kata yang lain kan gitu, aneh tiba-tiba kok jadi pada gitu. No, enggak gitu. Nah, tapi terus ada yang bilang gini. Itu tadi ada yang terbang katanya gitu. Wah, mulai tuh ketegangan terjadi. Nah, di situ kita udah mulai aduh, ya udahlah kalau gitu kita berhenti dulu main ya, jangan terlalu ramai kayak gini. Langsung pada berbicaraan lah ya, ada yang nyudut ke sana nyudut ke sini. Pokoknya jadi senyap gitu. Nah, dari situlah semuanya bermulai. Akhirnya kita memutuskan untuk tidur. Tapi begitu kita mau tidur tuh tiba-tiba ada yang mau ke kamar mandi, minta dianterin ke kamar mandi. Tiba-tiba teriak tuh yang lagi dianterin ke kamar mandi. Ada apa nih? Pingsan lah si teman saya itu, digotong ke dalam. Nah, dari situ berjatuhan beberapa orang yang juga kesurupan. Brok. Jadi yang seharusnya menjadi malam perpisahan itu seperti di pengungsian gitu. Karena kita semua berusaha menyembuhkan, ada yang ngebalur balsam dan sebagainya. Pokoknya mencekam aja semuanya. Terus mulai saling menyalahkan. Itu sih tadi terlalu ramai tuh, wah gitu. Tapi udah. Kita ini aja dulu cooling down. Jadi yang pada kesurupan itu, yang jatuh itu, pada pingsan itu udah mulai enakan gitu badannya. Terus kita memutuskan untuk tidur dan berusaha tidur dalam ketegangan. Nah, itu sampai subuh itu ya masih ada yang celingak-celinguk gitu, nggak bisa tidur benar karena ngeri gitu, takut. Nah, pagi-paginya kita mencoba untuk lebih tenang, berusaha memahami apa yang terjadi di malam sebelumnya. Kenapa ya gitu. Oke lah, kita berusaha untuk biasa aja hari ini. Terus bagian konsumsi sudah menyiapkan. Ini mau masak apa gitu ya. Lagi masak di dapur. Nah, yang lain tuh nunggu. Saya masih di lantai 2. Sementara yang lain tuh ada yang main-main di bawah, udah pada mandi tuh. Udah ada yang pada mandi. Kalau saya memutuskan untuk tidak mandi. Tiba-tiba teman saya yang lain manggil, "Sini lihat itu di bawah ada apa." Kita pada ke jendela tuh ngeliat ke bawah. Nah, di situ tuh ada teman saya. Dia tuh lagi minum kopi, tapi terduduk dan terdiam gitu. Jadi megang kopi gini ya, gitu. Tapi diam aja gitu, nggak diminum atau diaduk gitu ya, atau ngeliat kanan kiri gitu, enggak, gini aja terus. Nah, kita tuh yang di atas ngeliat tuh, kenapa ya kok diam aja? Jadi curiga kan, karena mengingat kejadian semalam gitu. Nah, coba kita jatuhin kayak batu-batu di atas jendela. Situ kan ada debu-debu batu-batu kecil-kecil gitu. Diambillah sama salah satu teman saya, dijatuhin tuh dari atas. Dimasukin ke kopinya. Masuk. Jadi kotor kan si kopinya, tapi dia nggak bereaksi. Diam aja gini terus aja gitu. Nah, mulai tuh curiga. Ada apa nih? Turunlah kita semua situ untuk melihat apa yang terjadi. Nah, pada saat yang bersamaan tuh, pas waktu kita ngelihat dari jendela, beberapa teman saya main ke hutan. Jadi di ini rumah, di sebelah sananya tuh ada kayak kebun gitu ya, jalan setapak kayak hutan kecil. Nah, mereka tuh ke sana. Nah, tiba-tiba salah satu melihat ada teman yang lainnya manggil. Akhirnya ngikutin ke sana gitu. Padahal teman saya yang manggil itu ada di sebelah sini. Jadi dikacaukan gitu, seperti yang dikacaukan. Sampai akhirnya mereka sadar bahwa mereka tuh tersesat, balik lagi lah. Untungnya ada sadar, jadi mereka langsung balik lagi. Nah, jadi begitu kita turun dari atas untuk melihat teman saya yang pegang kopi itu, mereka juga baru keluar dari hutan itu. Nah, jadi itu kejadiannya bareng ya. Begitu mereka mengalami apa yang terjadi di hutan, mereka keluar langsung cerita ke teman-teman. Sampai ada yang ketakutan gitu ya. Kita bilang istighfar. Dia tuh langsung bilang istighfar gitu, bukan astagfirullah, tapi istighfar gitu.
Nah, itu bersamaan dengan kejadian yang terjadi pada teman saya yang pegang kopi itu. Setelah itu kita turun bareng ngelihat ke posisi teman yang pegang kopi itu. Nah, ditanyalah teman saya yang lagi pegang kopi itu. Gak bereaksi, diam aja gitu. Nah, mulai, ayo kita ke atas. Mulai tuh mengadakan perlawanan. Jadi dia gak mau dibawa ke atas. Jatuhlah si kopi itu. Berteriak. Wah, Sunda kasar ya, bahasa Sunda kasar. Wah, udah gak beres nih, kata teman-teman. Bawa aja ke atas. Nah, dibawalah, diseret. Itu nyeret. Dia itu, kalau kata teman-teman saya, nyeret itu cowok semua ya. Itu tuh berat banget. Dibawalah ke atas. Di atas itu teman-teman saya itu, jadi posisinya si teman perempuan saya yang pegang kopi tadi itu di tengah. Di sini kita ngelilingin dia. Gitu. Saya tuh di sudut kan, dia ngeliatin aja, gitu. Saksi. Gitu. Nah, teman-teman saya yang cowok itu tanpa dikomando, mereka itu langsung mengelilingi si cewek itu, teman saya yang cewek itu, sambil berteriak Allahu Akbar. Barang itu nggak dikomando, langsung begitu ya, dilingkarin gitu, dirempung. Kalau secara logika perempuan dikituin sama sekian cowok itu ya udah gitu kan. Kalau ini langsung dia memberontak sambil berteriak, wah, itu si lingkaran cowok tadi bubar semuanya, jatuh. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk membawa ke kamar, ke ruang yang di tengah itu, tempat kita tidur malam. Dibawalah ke tengah, ditidurin. Itu semua teman tuh ngelilingin. Mungkin itu kesalahan kita karena nggak tahu ya. Jadi dari mulai kepalanya ini semua, kakinya, kita tuh ngelilingin, mijetin sambil baca doa semua. Ada yang megang ini dipijat sambil baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas. Nah, itu tuh terjadi reaksi, kita rasain. Ya. Oke, lanjut. Jadi saat kita semua ngedoain, baca ayat-ayat kursi dan ayat-ayat yang lain itu, kita merasakan reaksi panas yang jalan-jalan panasnya. Kerasa juga waktu saya kan megang tangan, itu kerasa juga ada panas nih. Terus pindah gitu, si panas itu. Bukannya membaik, itu malah memperparah. Jadi teman saya itu malah teriak-teriak. Sampai akhirnya teman saya yang punya tempat itu memutuskan untuk memanggil ustadz di situ. Dipanggil lah ustadz. Nggak lama datang, itu dia bilang gini, kesalahan kita adalah karena kita terlalu ramai. Jadi penghuni yang di situ itu ngambek. Nah, terus yang kedua, kita ngedoainnya itu di segala arah kan, dari kepala ngelilingin teman saya sampai ke kaki. Jadi yang ngeganggu itu ngerasa panas, tapi nggak bisa keluar karena semua jalan berisi doa gitu. Jadi dia muter-muter di situ. Nah, yang dilakukan oleh ustadz itu cuma duduk, dipegang tangannya, didoain, udah beres, sembuh. Lemas teman saya. Nah, karena kejadian-kejadian tersebut, kita akhirnya merenung apa hikmahnya gitu. Jadi hikmahnya adalah sepertinya kita harus pulang. Jadi yang rencananya 3 hari 2 malam itu akhirnya biar karena hal-hal itu. Nggak tahu sih kalau kita terusin, apa kita sanggup, takutnya ada lagi yang ganggu gitu kan. Terus apakah kita walaupun tenang atau nggak ada yang ganggu, apakah kita masih bisa nyaman di situ gitu kan. Akhirnya memutuskan untuk pulang. Jadi ya sekitar jam 11-an siang kita pulang, manggil, terus kita naik kendaraan umum. Tapi di dalam perjalanan itu kita semuanya merasa lega. Nah, akhirnya bisa pulang dan tidak ingin mengulangi hal itu lagi. So Friday the 13th is everywhere guys. Jadi memang kita harus berhati-hati. Kita hidup berdampingan bersama mereka. Jadi memang harus lebih berhati-hati. Jangan saena edw main masuk-masuk aja ke tempat yang baru yang udah lama kosong. Jadi kita harus ada permisi ya guys, kita mau spend the night here. Jadi mereka juga nggak ngerasa diinjak-injak gitu ya. Kata orang nih, mereka itu kalau ada yang kayak gitu merasa dilangkahin gitu. Ini tempat saya loh, kenapa kalian berani masuk terus bikin keributan di sini kayak gitu. Nah, jadi ya cerita ini saya share ke teman-teman ya, biar nggak saya sendirian gitu yang ngerasain hal itu. Tapi memang ya perpisahan kelas saat itu,
perpisahan kelas biologi 3 1292 itu adalah menjadi sebuah perpisahan yang memorable, selalu diingat, selalu dikenang, karena segala perasaan ada di situ. Ada kesenangan, kebersamaan yang asalnya nggak begitu dekat menjadi dekat di malam itu. Juga ada horornya, banyak horornya, sekian persen lebih banyak horornya, dan itu menjadi sesuatu kenangan yang tidak bisa dilupakan. Oke, semoga menghibur ya, dan semoga ini bisa membangkitkan kenangan-kenangan kita, khususnya untuk teman-teman saya di biologi 3 yang lulus tahun itu, dan semoga kita menjadi semakin erat ke depannya. Salam hangat dari LD Galeria. Assalamualaikum. Diary LD